Yassir lana kullal umuri wal. Buya Hamka difitnah mau membunuh presiden, mau mengganti dasar negara Republik Indonesia, menjual dokumen negara ke Malaysia. Buya Hamka masuk penjara. Hari berganti, musim berubah. 4 tahun dalam penjara, Buya Hamka lepas, rezim pun berganti. Apa yang terjadi? Pernah saya bawa mobil di depan jalan Pelajar Simpang Nangka. Jalan pelan-pelan, ditabraknya dari belakang. Berhenti, saya tengok. Apa kata dia? Diusap-usapnya gini belakang tuh. Nggak apa-apa Pak, tergores sedikit aja. Nggak apa-apa nih. Naik saya ke atas mobil itu, saya pijak-pijak. Nggak apa-apa ini, saya bilang. Sama kan kita 1-0. Dulu belum viral kali. Kok sekarang gitu maulah direkam ya. Kadang orang ini kalau kita diam dipijaknya kepala kita. Jadi perlu juga kita agak tegas sedikit. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maksud saya ini bukan berarti menahan amarah itu tidak marah. Itu bodoh namanya. Pak Haji, anak gadis Pak Haji dibawa si Anu sampai subuh, biarlah tahan amarah. Itu bukan nahan amarah, itu bongak. Islam tidak menghilangkan amarah. Islam adalah menempatkan amarah pada tempatnya. Nabi itu orangnya tak pernah marah, Pak Ustaz. Siapa bilang Nabi tak pernah marah? Pernah kau baca hadis-hadis Nabi tentang dia marah? Nabi ketika keluar rumah, didengarnya 2 orang sedang berkelahi tentang ayat Al-Quran, langsung dia marah. Dibacakannya ayat, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memanglah manusia ini suka berkelahi tentang ayat-ayat. Tak boleh bertengkar tentang masalah ayat-ayat. Marah Nabi. Nabi sholat, selesai sholat dia tengok ke belakang, assalamualaikum warahmatullah. Ditengoknya banyak yang tak sholat ke masjid, marah, merah wajahnya. Apa kata Nabi? La yantahiyanna, jangan lagi kalian ulang sholat di rumah, jangan lagi kalian tak datang ke masjid. Kalau sampai kalian tetap ulang, la uharriqanna alaik buyutahum, akan kubakar rumah orang yang tak sholat ke masjid. Nah, jadi yang selama ini orang mengatakan Nabi itu orangnya lembut, Nabi itu orangnya baik. Kapan? Baiknya dia ketika diejek kafir Quraisy musyrik, dilempar pakai batu. Datang malaikat penjaga bukit, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan mana bukit yang paling besar, kutimpakan ke Taif rata dengan tanah. Dia tak marah. Waktu itu dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada mereka. Tapi kalau sudah agama diinjak-injak, wajib marah. Kira-kira jamaah ini setelah Ramadan ini bawaannya marah apa tak marah? Dari bunyinya ragu mau marah. Tempatkanlah marah pada tempatnya. Kalau masjid kita dinodai, agama kita diejek, ulama dicaci maki, tidak marah, maka Allah akan marah. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau mulutmu diam menengok kemungkaran, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, banjir bandang, galodo, tsunami, angin puting beliung, gempa bumi, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah gara-gara tidak marah menengok kemungkaran. Tapi kalau anak kecil datang ke masjid, sholat agak ribut sikit, marah, ini juga perlu diperbaiki. Anak-anak inilah nanti yang akan meramaikan masjid kita sampai hari kiamat. Kenapa ada yang marah? Hah? Tengok dulu marahnya tepat pada tempatnya atau tidak. Ini Pak Ustadz, masjid ini udah panas sekali, kita mesti marah. Ini bukan salah AC-nya,
Bukan salah kipasnya. Masjid ini sudah, kalau bahasa kampungnya, over capacity. Ini sudah kelewatan, ini sudah kelebihan. Itu makanya rasanya kita ini macam dalam apa, tempat bayi yang baru keluar itu? Karburator, inkubator. Ini rasa-rasa bayi baru lahir kita ini sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiz. Masuk yang ketiga, wal afina 'anin nas. Sifat orang yang berhasil keluar Ramadan mendapatkan titel takwa itu adalah wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Dari wajah-wajahnya saya melihat ini adalah wajah orang-orang yang sudah memaafkan orang lain. Ustaz Somad sudah memaafkan orang lain, saya sudah memaafkan orang lain, tapi saya masih ingat. Saya masih ingat guru yang mengantukkan kepala saya ke papan tulis. Ingat? Pelajaran matematika. Empuk diantukkan. Tapi saya tak dendam. Kami buat reuni, saya ambil kain, saya masukkan duit ke kain itu, saya cium tangannya, menangis, saya minta maaf, doakan saya Bu Guru, Pak Guru. Saya tak dendam, tapi ingat aja sedikit. Saya ingat guru mengaji saya memukul saya pakai rotan. Ribut anak-anak satu baris. Tak ditengoknya mana yang baik, mana yang jahat, dipukulnya semua. Sampai hari ini, malam ini saya ceramah, pahala ceramah saya ini mengalir ke dia, ke guru mengaji saya. Keliling saya ceramah dari Sabang sampai Papua, mengalir pahalanya ke dia. Hebatnya guru mengaji saya. Dendam Ustaz? Enggak, ingat aja sedikit. Ada dulu pejabat di Riau ini, waktu kami di Mesir mengirim proposal minta bantuan, mahasiswa Riau di Mesir, apa kata dia? Kami tidak perlu anak-anak Al-Azhar. Kata dia, tak perlu kami dengan anak-anak Al-Azhar. Akhirnya anak Al-Azhar pulang. Dia tak tahu rupanya satu dari anak Al-Azhar ini viral, terkenal. Diundangnya, Ustadz bisa datang ke rumah si Anu? Oh, yang bilang tak perlu Al-Azhar itu bilang jadwalnya penuh. Dendam Ustadz? Enggak, ingat aja sedikit. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Yang tak boleh itu memutus hubungan silaturahim. Tak boleh. Kita tetap hubung silaturahim. Masalah ceramah ustadz banyak. MDI 1000 ustadz. IKMI 600 ustadz. Ittihadul Mubalighin, belum lagi IKADI. Oh, banyak sekali. Bukan berarti kita memusuhi kelai. Tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas diambil dari kata afa ya'fu. Afa ya'fu, ma'fu, maaf. Dari bahasa Arab. Itu artinya tapak kaki yang menginjak pasir basah di tepi pantai. Kita kalau berjalan di tepi pantai, pasir itu basah, kan nampak jejak kaki kita. Lalu kemudian ketika ombak datang menghapus pasir pantai, kira-kira nampak tak bekas tapak kaki itu lagi? Tak nampak. Begitulah maaf itu sampai hilang, tak berbekas sama sekali. Kami menengok ceramah Ustaz ini kontradiktif. Kata Ustaz sampai tak berbekas, tapi Ustaz ingat sikit. Nabi SAW itu punya pakcik, punya paman, namanya Hamzah. Hamzah itu digunting telinganya, dipotong hidungnya, dijadikan sebagai liontin rantai. Orang yang memotong, menombak Hamzah itu namanya Wahsy. Ketika Nabi masuk ke kota Makkah, Wahsy lari tunggang langgang lintang pukang ke Taif. 19 hari namanya Nabi di kota Makkah. Setelah selesai Nabi balik ke Madinah, barulah Wahsy balik ke Makkah. Ditengoknya orang Makkah, tak ada yang mati dipotong telinganya, tak ada yang ditombak Nabi. Kata Wahsy, apa yang dilakukan Muhammad di sini? Tak ada. Menyambung silaturahim. Kami semua dimaafkannya. Datang Wahsy mengejar ke Madinah.
Sampai di Madinah dijumpainya Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, anta Wahsy? Iya. Qatalta Hamzah? Kau yang membunuh Hamzah? Iya. Nabi pukul dada Wahsy. Dipukul Nabi dadanya, mendapat hidayah, Wahsy masuk Islam. Tapi setelah itu apa kata Nabi? Aghib wajhaka anni, palingkan wajahmu dari. Kenapa kata Nabi palingkan wajahmu? Karena menengok wajah Wahsy, ingat dia baca. Tapi bukan dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersih bersama maaf. Inilah yang diminta. Makanya kita selalu mengucapkan minal aidin wal faizin. Kenapa makna minal aidin? Kembali suci bersih sebelum tisu kena darah jerawat. Yang berjerawat tersinggung. Kembali suci bersih sebelum tisu kena kulit yang luntur. Ini kan kalau sudah dihapuskan luntur kulit sudah. Nampak. Maka balik dia minal aidin, kembali suci bersih. Wal faizin, faiz artinya menang. Menang melawan apa? Melawan hawa nafsu. Nafsu makan, menang, kita melawannya. Nafsu politik, menang, kita melawannya. Tapi nafsu untuk tidak memaafkan, ini luar biasa. Apakah Abdul Somad bisa memaafkan semua orang? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan pasti, insya Allah. Jadi saya pengalaman ceramah nih, kalau sudah diceramahkan itu biasanya langsung hukumannya diuji Allah, cash and carry. Jadi malam ini bercerita tentang marah, jangan-jangan balik nanti di jalan ada yang memancing-mancing marah. Dulu waktu masih rutin pengajian di An-Nur, kajian subuh itu yang dikaji la taghdab, jangan marah. Begitu selesai dari An-Nur ada pengajian di Kampar. Sebelum pasar Kampar datang anak muda dari belakang. Awak masih muda juga, saya gas juga lah. Saya potong dia, marah dia, turun dia depan, saya pun turun juga. Apa mau kau? Langsung dalam hati, oh kajian subuh tadi kan jangan marah. Ya. Kontan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tak diuji dengan yang kita cakapkan. Makanya selalu tausiah saya itu tausiahnya tentang zakat, tentang hukum fikih. Kalau tentang masalah perasaan-perasaan ini, dia akan datang ujiannya. Makanya selalu saya minta jamaah doakan supaya Ustaz Somad istiqomah mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ujian itu akan datang. Apakah ustaz-ustaz, alim-alim ulama, buya-buya itu diuji? Ya, diuji juga. Karena tidak ada manusia yang bebas dari godaan setan. Katanya setan diikat Pak Ustaz, udah terbuka satu Syawal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Buya Hamka difitnah mau membunuh presiden, mau mengganti dasar negara Republik Indonesia, menjual dokumen negara ke Malaysia. Buya Hamka masuk penjara. Duduk, tapak kaki sepatu naik ke atas mejanya, kelepak. Hai Hamka pengkhianat, menjual Indonesia ke Malaysia. Kebetulan di samping dinding itu ada pisau silet. Datang setan berbisik, hai Hamka, ambil pisau silet, potong urat nadimu. Tak ada gunanya kau hidup. Di kampung halamanmu di Maninjau kau datuk, kau bergelar doktor, profesor, tapi kau dituduh sebagai pengkhianat. Baguslah kau mati. Cerita itu ditulis Buya Hamka dalam buku berjudul Tasawuf Modern. Beli bukunya. Buya Hamka ketika mau meninggal dunia, dia minta ambilkan buku itu.
Ambilkan buku tasawuf modern, mau dibacanya balik untuk menenangkan dirinya. Hari berganti, musim berubah. 4 tahun dalam penjara, Buya Hamka lepas, rezim pun berganti. Apa yang terjadi? Saat Buya Hamka sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang orang membawa secarik kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ada pesan Buya. Apa isinya? Menyolatkan jenazah orang yang memenjarakan Buya. Apa yang terjadi? Buya Hamka datang dan menyolatkan jenazah. Semua orang heboh. Saya pun waktu membaca buku itu, hampir saya campakkan lagi buku. Karena tak sesuai isi buku itu dengan kemauan saya. Andai saya lah yang jadi Buya Hamka waktu itu. Tiba-tiba datang orang, Ustadz Somad, tolong solatkan jenazah. Ada buzzer yang ditabrak truk, kepalanya pecah. Maka saya katakan, cari 1000 ustadz di MDI. Aku tak mau menyolatkannya. Tapi hari itu apa yang dilakukan Buya Hamka? Dia datang menyolatkan jenazahnya. Cerita itu ditulis oleh anak Buya Hamka, namanya Irfan Hamka, dalam buku berjudul Ayah yang dicetak oleh Republika. Saya diminta untuk mengiklankannya, tapi tak dikasih persen. Belilah buku ini, bagus untuk cerita anak-anak kita. Kenapa Ustaz cerita tentang persen tadi? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Tapi bukan berarti Buya Hamka itu tidak marah. Buya Hamka waktu mau naik haji ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, naik kapal dari Tanjung Priok. Kapal itu berhenti sejenak di kota Padang. Apa nama pelabuhannya? Teluk Bayur. Tiba-tiba di Teluk Bayur ada orang melarang sholat di dalam kapal. Tak boleh sholat dalam kapal. Maka Buya Hamka mendatangi. Mana orang yang melarang sholat dalam kapal? Itunya Buya. Apa kata Buya? Wa ang kurang aja, apa ang kurang aja, amak ang kurang aja, datuk nenek ang kurang aja. Baca dalam buku ayah. Jadi Buya Hamka itu marah juga. Kapan dia marah dan kapan dia memaafkan orang lain? Buya Hamka luar biasa. Nanti kalau saya cerita tentang Nabi, itu kan Nabi. Cerita tentang sahabat Nabi, itu kan sahabat Nabi. Dan orang Awak, dan orang Sumatera, Buya Hamka. Sezaman dengan kita. Meninggal tahun 1980. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah contoh. Buya Hamka difitnah. Fitnahnya, novel yang dia tulis itu dikatakan dijiplak dari Al-Manfaluti, penulis Mesir. Buya Hamka adalah orang yang mencuri cerita, plagiator. Buya Hamka tak membalas, dia diam. Akhirnya sampai suatu hari datang anak gadis namanya Astuti, membawa suaminya mu'alaf, matanya sipit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Astuti. Ini suami saya mu'alaf, baru masuk Islam. Tujuan datang, pesan ayah saya, menantuku belajar Islam kepada Hamka. Ayahmu siapa? Ayahku Pramudya Anantatu, orang yang dulu memfitnah. Begitu cara Pram meminta maaf kepada Hamka, menantunya disuruhnya belajar kepada Hamka. Begitu pula Allah menguji Buya Hamka. Sanggupkah engkau memaafkan orang yang memfitnah? Patutlah Buya Hamka itu dapat gelar doktor. 3 doktornya. Yang pertama dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Yang kedua dari Universitas Sutomo Beragama. Yang ketiga dari Universitas Kebangsaan Malaysia Selangor. 3 dokter. Tak pernah dia kuliah. Saya 4 tahun di Al-Azhar, LC lah dikasih orang. Buya Hamka diundang dari Indonesia, ceramah di Mesir, dikasih dokter. Barulah saya paham, rupanya kalau kau sanggup mengendalikan marahmu, dunia ini akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Boleh untuk update status besok. Kita lanjutkan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yang keempat,
orang yang lulus dapat titel takwa Ramadan itu adalah kalau dia silap, dia salah, dia khilaf, dia segera mengingat Allah dan dia berkata fastaghfirullah, beristighfar. Istighfar itu bunyinya astaghfirullah, bukan waktu salah istighfar. Banyak juga orang ketika dia salah, dia silap, dia salah, dia ingat Allah tapi dia tak beristighfar. Cantiknya anak gadis nih, Masya Allah. Nah, itu bukan istighfar, itu mengejek-ejek Allah. Masya Allah, kata dia. Itu bukan istighfar. Istighfar itu adalah berhenti. Yang pertama langkahnya adalah zakarullah, mengingat Allah. Makanya kita disuruh untuk makan ingat Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau masuk ke kamar mandi ingat Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Menengok muka di cermin ingat Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu doa bercermin. Banyak orang sekarang doa bercermin, ya Allah, makeupnya tebal kali. Ingat Allah. Guru saya mengajarkan, Pak Ustaz katanya zikirnya itu la ilaha illallah. Bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus. Habib mengajarkan ke saya selawat katanya Pak Ustaz. Bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus. Mursyid saya tarekat Naqsabandia katanya Pak Ustaz mengajarkan ismu zat Allah Allah. Bagus. Tak berbunyi, tak bersuara. Hanya detak saja dalam jantung. Allah 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 Allah. Satu hari 5.000 kali. Makanya orang-orang tua, saya pernah naik mobil ke Pasir Pangarayan. Sebelum pasir itu ada sorga di sana. Sorga itu artinya surau gadiang. Surau gadiang itu dulu mursyidnya namanya Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Murid langsung dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Satu guru dengan Syekh Abdul Wahab Rokan. Kelipah. Guru mursyid kalau dia tak bisa datang, dia suruh penggantinya. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Orang Melayu susah nyebut khalifah. Siapa tuh? Kelipah. Assalamualaikum kelipah. Waalaikumsalam. Kalian berzikir satu hari berapa kali? 5. Sikit betul. 5.000. Allah 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 Allah. Kita semakin tua, semakin banyak pikiran, semakin banyak cakap. Kalau kita tak berzikir, nanti kita macam kaset rusak. Duduk sama tetangga, anak menantu bercakap, berbolak-balik macam CD rusak. Itu bolak-balik. Sampai cucu di belakang bercakap. Itu ni cakapnya semalam. Tapi saya selama bolak-balik Korokan Hulu, heran saya. Kenapa orang-orang tua tu tak bercakap? Diam. Satu saya tanya, satu jawab. Kelipah, yo. Dah lama ikut tarekat dari muda, tapi tasbihnya jalan terus. Rupanya dia mengejar setoran satu hari mesti 5.000 kali. Allah 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 Allah. Supaya apa? Supaya lokek di tangkai jantungku. Allah 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 Allah. Sebab banyak orang mulutnya menyebut subhanallah, tapi hatinya ingat ke sawit. Namanya zikir brondol. Banyak orang menyebut mulutnya alhamdulillah, 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 tapi hatinya ingat gaji 3 boleh. Maka kalau ada orang bersuluk, apa suluk-suluk nih? Suluk itu lebih kurang menginstalkan aplikasi ke dalam Allah 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 Allah, supaya kalau kita silap salah cepat balik. Ya, kalau kita mati di rumah, kalau matinya di ruang ICU, anak menantu tak boleh masuk, security menjaga pintu, siapa kawan kita di dalam yang membisikkan la ilaha illallah? Nanti kalau kita mati itu ada yang membisikkan la ilaha. Iya, kalau di rumah. Kalau di rumah sakit jam 2 malam, siapa yang membisikkan? Tapi kalau lokek zikir itu ke dalam hati awak, maka datang malaikat mencabut nyawa, kita cepat ingat langsung la ilaha.
Sekarang banyak orang mati mulutnya tak menyebut la ilaha illallah, datang malaikat mencabut kemudian solar. Sebab solar panjang antrian. Banyak ibu-ibu mati sekarang waktu dicabut ruhnya, yang keluar dari mulutnya minyak goreng. Apa yang selalu kau pikirkan, apa yang selalu kau renungkan, apa yang selalu kau cakapkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul. Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.